Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya untuk kami generasi Z. Apa yang harus dilakukan apabila niat menikah sudah menggebu tapi calonnya belum ada? Kalian datang ke Ustadz Al-Nob. Ustadz Al-Nob ini banyak stok. Bilang, nanti ditanyanya, kau mau yang janda apa yang gadis, mau yang putih apa yang hitam, apa hitam manis, apa yang hitam sekali, apa yang hitam legam, apa yang muka putih leher hitam, ada semua. Nanti bawa Ustadz Al-Nob menjumpai calon tuh. Jangan pacaran, jangan buat dosa. Nanti dibawakan Ustadz Al-Nob, insya Allah kita udah mengadakan khitan masal, udah nikah masal akan kita buat insya Allah. InsyaAllah nanti saya jadi saksi sama Ustadz Zul Ikrami dan kita buat acaranya di Palas insyaAllah. Daftar. Cuman kami khawatirnya kalau kami buka pendaftaran yang mendaftar bapak-bapak ini pula. Nanti Ustadz Alam insyaAllah. Ini perlu nih Ustadz Alam kita buat nikah masal Ustadz Alam. Mengirit biaya. Banyak anak-anak muda terkendala karena biaya yang terlalu tinggi segala macam. Padahal itu bisa dipres, maka insya Allah nanti kita buatkan nih insya Allah. Gimana, setuju? Setuju orangnya. Saya sangat ingin poligami. Semua kertas-kertas pertanyaan ini nanti saya bawa pulang. Karena saya takut ditinggalkan di sini, datang ibu-ibu ini mencari tulisan lakiku nih. Insya Allah, maksud saya bapak jangan cemas. Setiap masjid gitu saya buat, tak pernah saya tinggalkan. Saya bawa pulang ke rumah, sampai ke rumah saya bakar. Takut saya dibaca bini saya. Tapi selalu dihantui oleh kata adil. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, konsep adil dalam poligami ini seperti apa Pak Ustadz? Sepanjang pengetahuan saya, jamaah ini hanya berani watas bertanya aja nih itu. Kalau udah sampai ke eksekusi, jadi ibu tahu saya cemas sekali, sampai hilang tidak. Apalagi di Indonesia, laki-laki di Indonesia ini memang sudah diikat oleh negara ini. Sejak zaman Pak Harto diikat dengan PP 10, gara-gara Bu Tin khawatir Pak Harto nikah. Maka PNS saja, dan setelah itu sekarang diikat dengan aturan yang berat. Maka seorang laki-laki tidak akan bisa menikah sebelum ada surat izin dari istri pertama yang ditandatangani di atas materai dan disahkan oleh hakim di pengadilan. Jadi berat ini Pak. Nah, ini sebelum ini saya ceritakan untuk meyakinkan kedua belah pihak bahwa ini tidak akan terjadi. Tenang aja lah kalian. Mana mungkin terwujud? Itu kan berat itu. Ditandatangani istri, habis itu disahkan ke pengadilan, disidang oleh pengadilan. Hakim itu bertanya, apakah benar ini tanda tangan saudari? Benar Pak Hakim. Sadar, cepatlah Pak Hakim, aku udah tak gitu. Nah, tentang masalah adil ini, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kamu tidak akan pernah sanggup bersikap adil walaupun kamu sangat ingin adil. Maksudnya yang tak sanggup tuh adil masalah hati. Karena hati tak bisa adil. Tapi masalah adil uang belanja bisa. Rumah. Saya tausiah ke Jakarta. Bapak ini bininya 4. Dibangunnya masjid. Di depan masjid tuh rumah. 1, 2, 3, 4. 4 tuh ada orangnya. Ditanyanya waktu acara peresmian masjid, wahai ibu-ibu 4 orang, sebagian harta kalian kubangunkan ke masjid ini, izin kalian? Menjawab 4 tuh izin katanya. Ada. Nah, jadi untuk masalah rumah bisa, masalah harta bisa, tapi masalah kasih sayang karena hati bukan punya kita. Jadi prinsipnya dalam Al-Quran, fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tak sanggup bersikap adil, fawahidatan, maka 1. Dalam Islam poligami itu adalah emergency door, pintu emergensi. Sama macam kita naik pesawat,
Bapak Ibu, ladies and gentlemen, all of our passenger, semua penumpang, ini pesawat, ini pintu naik, ini pintu turun, tapi sebelah kiri ini ada pintu emergensi. Kalau terjadi sesuatu, maka keluar dari pintu emergensi. Itu solusi kalau ada satu masalah. Ada dosen di UIN yang dicari pula. Dia kalau pergi undangan 01 ikut, 02 ikut. Orang banyak heran, kenapa bisa begitu? Karena yang 02 itu dicarikan oleh 01. 01 itu yang mencarikan. Jadi waktu ditanya, kenapa lah ibu carikan? Daripada aku mati, kata dia. Daripada dia buat dosa. Rupanya bapak ini, dia punya kekuatan yang luar biasa. 300 tenaga kuda. Semua rukun syarat sudah terpenuhi. Kalau tidak, kata Allah, tak jadi. Jadi ibu jangan khawatir. Semua sudah terpenuhi, kalau tidak, kata Allah, tak jadi. Saya sudah menengok dengan mata kepala saya sendiri. Ada seorang ustadz, sahabat saya, kena penyakit buah pinggang, cuci darah. Cuci darah. Biasanya orang cuci darah, maaf cakap, jangan tersinggung. Cuci darah itu kan tak lama meninggal kan. Mau ganti buah pinggang, kalau yang dari Vietnam 2 miliar. Bersih. Donatur apa namanya? Dibayar 2 miliar buah pinggang. Allah kasihkan yang terbaik. Datang satu jamaah ibu-ibu, kata dia, ambillah sebelah, dipasangkanlah ke kawan saya ini. Tapi yang lama tak dibuang. Jadi kalau di ronsen 3 buah pinggangnya. Jadi kata dokter, ini bapak nanti kami pasang 3, tapi maklum sendirilah, tahulah motor kalau pistonnya 3 kan, cemana kekencangannya kan. Jadi ditanyalah orang ini berdua, istri sama suami, Pak, nanti kalau kami pasang ini, ibu siap? Kata istrinya, saya memang sudah nazar, nanti kalau asalkan sehat suamiku ini hidup dia, aku ikhlas dia nikah lagi, biarlah pasang piston 3 kecepatan 120. Akhirnya apa yang terjadi? Terakhir saya jumpa, saya tanya, cemana udah jadi? Kata dia, ditanyanya istrinya, dulu kau kan bilang kalau aku hidup, aku sehat, boleh. Iya bang, tapi nazar tuh kurobah. Kau boleh nikah lagi, tapi umur perempuan tuh 50 ke atas. Sampai sekarang tetap 1. Di situ baru saya lama paham. Oh, rupanya cukup pun rukun syarat, kalau tidak tak juga jadi. Maksud saya, kalau udah ada bapak-bapak ini udah jadi, terima aja lah bu. Karena nasi udah jadi, makan aja lah bubur ayam tuh. Mau mengamuk macam mana lagi? Nah, ini. Tapi yang belum ini, semangat kali jamaah subuh nih. Mudah-mudahan semuanya sakinah mawaddah warahmah. Ringkas ceritanya Pak Ustadz, ringkasnya aja 1 halaman. Ringkas ceritanya Pak Ustadz, seorang ayah berpesan pada anaknya yang sulung, nanti kelak kau jadi orang sukses, gantikan kedudukan ayah jadi tulang punggung adik-adik, biar bisa sepertimu nak. Sukses anaknya yang sulung, dan bantulah adik-adiknya setelah ayahnya meninggal. Sang kakak menuntut bayarkan uang yang dia berikan pada adik-adiknya yang sudah sukses. Bagaimana tentang amanah orang tua? Wasiat yang wajib ditunaikan itu namanya wasiat harta. Kalau aku mati, 1/3 hartaku untuk Masjid Al-Muhajirin misal, maka itu wajib ditunaikan. Itu namanya wasiat harta. Wasiat harta tak boleh lebih 1/3.
Kalau aku mati, kata jamaah Al-Muhajirin, itu ada ruko di jalan Garuda Sakti untuk jamaah Muhajirin. Setelah dihitung ternyata harga ruko 1 miliar. Harta warisan almarhum cuma 2 miliar. Berarti itu 50%. Tak bisa diambil Muhajirin. Yang bisa diambil Masjid Al-Muhajirin hanya sepertiga, 666 juta. Sedangkan harga ruko 1 M. Berarti masjid mesti membayar 333. Karena wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Adapun pesan-pesan yang tidak terkait dengan harta, bisa jadi wajib, bisa jadi sunat, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Bisa jadi haram. Kalau aku mati, tolonglah tanamkan pokok ganja di atas kuburku. Haram. Jadi jangan anak ini menganggap, oh ini wasiat, ini wajib. Kalau tidak kita buat nanti ayah kita gentayangan. Memang ayah kau jelangkung. Jadi itulah pentingnya anak ini belajar agama. Kalau aku mati, tolong bawa jenazahku ke kampung. Iya kalau meninggalnya Pekanbaru. Kalau di Papua, 8 jam naik pesawat, ongkos mayat lebih mahal dari orang hidup. Nah, maka tidak semua wasiat itu dilaksanakan. Kau kalau nanti sukses, tolong semua adik-adik kau sekolahkan. Siapa yang mampu menyekolahkan adik S1, S2, S3? Ini kalau tidak dilaksanakan nanti kita terkutuk jadi anak durhaka. Sesuai kemampuan kita. Anak ini kan juga punya anak istri. Dia kan punya nafkah. Berapalah kemampuan dia? Apa kerja dia? Ya kalau kebunnya luas. Ya kalau dia kan musyawarah juga dengan istrinya. Nah ini. Bagaimana tentang amanah orang tua? Amanah orang tua yang wajib ditunaikan yang terkait wasiat harta. Adapun yang tidak terkait wasiat harta, ya sesuai kemampuan kita masing-masing. 2. Apakah wajib bagi adik-adiknya membayar bantuan dari kakaknya? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekahmu dengan manni wal adha. Manni mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap. Kau dulu ku sekolah kan? Kau dulu kalau aku nyekolahkan kau jadi hantu kan? Kau dulu kalau tak ku kuliahkan jadi batal sedekah kita. Wal adha, jangan menyakiti hati orang. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin. Cakap yang baik, elok, tutur kata yang santun lebih baik daripada shadaqatin yatsba'uha adha. Sedekah tapi menyakiti hati orang. Al-aidu ila hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qai'ihi. Orang yang meminta balik hibah sedekahnya sama seperti anjing yang menjilat muntahnya. Jadi kalau mau buat baik, pikir baik-baik. Ini adik udah disekolahkan, udah selesai, sekarang diungkit, dituntut. Ya, minta balik pula. Nah, ini menunjukkan dosa besar meminta balik sedekah. Kenapa? Karena di dalamnya ada ancaman. Seperti anjing yang menjilat muntahnya. Itu ancaman dan celaan yang menunjukkan dia adalah tarhib syadid, ancaman yang berat. Menunjukkan dosa besar meminta balik sedekah. Baik sedekah pada orang maupun pada masjid. Saya pernah ceramah di masjid di daerah Harapan Raya sana. Tolong Pak Ustadz sampaikan hadis tentang minta sedekah macam anjing menjilat muntah. Kenapa Pak Ketua Masjid? Karena ada jamaah kita ini udah nyumbang 300 juta dimintanya balik. Saya sampaikanlah, al-aidu ila ibati kal kalbil ladzi ya'udu ila qai'ihi. Orang yang meminta sedekahnya balik sama macam anjing menjilat ludahnya. Rapi-api. Selesai tausiah disampaikan Ketua Masjid. Mohon maaf Pak Ustadz, yang sedekah itu tak datang kata. Cuma saya tak mau sindir-menyindir tuh. Kalau mau to the point. Jadi kalau ada jamaah gitu panggil dia, sampaikan langsung. Jangan kita disuruh nyerang melalui ceramah. Kalau imam tak baca kunut, apakah boleh makmum tetap membaca kunut atau sujud sahwi atau tak perlu kunut? Imam membaca doa Allahu Akbar kabira walhamdu tsira wa subhanahu wa asila. Imam. Makmumnya baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Apakah batal makmum sama imam? Karena beda bacaan doa? Tidak. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du.
Yang satu baca alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Karena lama imam itu tegak di Masjidil Haram, ditambahnya Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, tanpa meninggalkan rukun. Pas sujud ikut dia sujud. Apakah batal si makmum? Tidak. Tapi kaedahnya idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imam membaca kunut, maka ikutlah engkau baca kunut. Kalau tidak, maka tidak perlu baca kunut. Al imamu junnatun ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Jadi kita ikut aja imam. Yang paling enak jadi makmum, itu yang paling enak. Ikut aja apa kata imam. Imam baca kunut, angkat tangan. Allahumma hadina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Jangan lawan imam. Ini banyak makmum ini tak sesuai sama imam, lawan imam. Allahumma hadina fi man hadait, enggak mau. Ikut imam. Imam baca kunut, ikut baca kunut. Di masjid ini saya diminta Ustadz jadi imam. Saya bilang tidak, imam tetap aja. Kenapa? Karena saya tak tahu masjid ini tak berkunut, tak berkunut. Nah, maka yang paling enak jadi makmum, tinggal ikut imam. Imam baca kunut, saya ikut baca kunut. Sujud sahwi bagi orang yang bermazhab Syafi'i lupa baca kunut, baru dia sujud sahwi. Mazhab Hanafi tak kunut subuh. Mazhab Maliki berkunut subuh, tapi kunutnya sebelum ruku, habis ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad, baca kunut. Kunutnya tak berbunyi, habis baca kunut baru ruku. Mazhab Syafi'i kunut, kunutnya setelah ruku, tidak. Mazhab Hambali tidak berkunut. Yang paling tua Hanafi, paling kecil Hambali tak berkunut. Yang berkunut Maliki, Syafi'i. Maliki Syafi'i beda. Maliki kunutnya sebelum ruku, Syafi'i setelah ruku. Maliki tak berbunyi, Syafi'i berbunyi setengah, setengah lagi sir. Saya bermazhab Syafi'i, tiba-tiba lupa saya baca kunut, maka saya sujud sahwi. Makmumnya ikut imam. Imam sujud sahwi, ikut sujud sahwi. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya jika pengurus masjid bangga dengan uang kas masjid yang banyak, sementara banyak masyarakat jamaah yang berada dalam kesulitan. Apakah boleh dipergunakan untuk masyarakat yang membutuhkan, kurang mampu? Orang bersedekah untuk masjid bukan untuk diputar jadi dana. Orang bersedekah untuk masjid, bedakan rekening wakaf dengan rekening operasional. Rekening wakaf untuk bangun masjid, renovasi masjid, rehab masjid, wakaf tak boleh hilang. Kalau operasional dia hilang habis, itu sodakoh. Maka buat dua, rekening wakaf, rekening sodakoh. Yang untuk operasional yang habis itu diambil dari rekening sodakoh. Yang tak habis, yang tak hilang itu masuknya ke rekening wakaf. Kalau mau buat dana bergulir, apakah dia baitul mal, apakah dia tamwil, maka dibuat rekening ketiga. Untuk jadi orang waktu menyerahkan itu dia ada niat. Jadi tak bisa duit diputar. Pengurus masjid bertanggung jawab di hadapan Allah kalau sampai duit itu dipinjamkan dan hilang. Saya ketua masjid di dekat rumah almarhumah emak saya dulu. Tiba-tiba datang pengurus melapor, duit hilang 40 juta. Kemana hilang? Dilarikan sekretaris bendahara. Saya ketua masjid, wajib saya ganti. Saya ganti. Ini duit pengganti. Simpan bank, pegang hati-hati. Yang melarikan tuh tangkap dia, masukkan ke penjara. Aku bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Pengurus masjid bertanggung jawab di hadapan Allah, seperak duit masjid akan diminta tanggung jawab. Saya bukan mau menceramai pengurus, saya bercerita tentang diri saya sendiri. Maka kalau ada orang meminjam ke saya, banyak yang minjam. Ustaz kami minjam, bukan duitku, itu milik Allah. Wa annal masajida lillah, masjid milik Allah, maka duit masjid pun punya Allah. Jadi kalau ada minjam, maka saya bertanggung jawab di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sebenarnya puasa riyadhah Pak Ustaz? Riyadhah itu artinya latihan, exercise, melatih diri. Kita ini melatih diri untuk mendekatkan diri kepada Allah, melunakkan, melembutkan hawa nafsu. Maka prosesnya namanya riyadhah.
bangun malam tahajud riyadhah, berpuasa riyadhah. Riyadhah namanya. Apakah pada zaman Rasulullah juga melaksanakan puasa riyadhah? Semua yang dilakukan Rasulullah SAW itu dirumuskan oleh para ulama, maka disusunlah satu kitab tasawuf yang paling lengkap, namanya Ihya Ulumuddin, ditulis oleh Imam Al-Ghazali, terinspirasi dari kitab Qut Al-Qulub ditulis oleh Imam Abu Talib Al-Makki. Yang itu semuanya adalah untuk tahdzibun nafs, melunakkan, melembutkan hawa nafsu. Prosesnya itu namanya riyadhah. Memperbanyak ibadah itu adalah riyadhah. Setelah terbiasa, maka nanti kemudian Allah bisa karena biasa. Pertama prosesnya takhalli, mengosongkan diri. Takhalli, kosong, kosongkan diri dari tamak, dari hasad, dari rakus, dari dengki, dari busuk hati, dari sum'ah, dari semua yang tercela. Setelah kosong, macam gelas, setelah kosong dia bersih, baru tahalli, diisi dengan ridha, diisi dengan tawakal, diisi dengan zikir, diisi dengan qanaah, diisi dengan semua yang baik-baik. Setelah itu barulah Allah menampakkan sesuatu, pengalaman spiritual yang disebut dengan tajalli. Tajalli artinya nyata. Allah menampakkan pengalaman yang belum tentu diceritakan. Kalau diceritakan menjadi fitnah. Kita hanya membahas dua, takhalli, pengosongan diri dari yang tercela, tahalli, diisi dengan yang baik-baik. Setelah itu barulah diberikan Allah kebaikan-kebaikan untuk kita lebih istiqamah. Saya Pak Ustaz sudah takhalli, sudah riyadhah, lalu nampak saya tajalli. Apa nampak kau? Nampak saya cahaya tadi malam Pak Ustaz, setengah badan istri saya itu nampak saya bercahaya. Itu bukan tajalli, dia sedang memeriksa handphone kau. Kadang orang ini baru sikit-sikit sudah tajalli, sikit-sikit sudah tajalli, mengaku Tuhan. Semalam sudah kita bahas panjang lebar tentang orang mengaku-ngaku Tuhan. Apakah bilangannya 11 hari berturut-turut? Adapun masalah jumlah bilangan sekian hari, itu ijtihad masing-masing. Kalau ada orang yang puasa 30 hari, itu diambilnya dari Nabi SAW berkhalwat, bersunyi-sunyi, umur 38, umur 39, umur 40 di Jabal Nur, di Gua Hira. Umur 38 tak ada datang apa-apa, umur 39 tak ada datang apa-apa, umur 40 baru datang malaikat Jibril alaihissalam. Tapi yang begini-begini jangan sendirian. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, setan gurunya. Jangan berzikir sendirian, bersemedi sendirian, datang hantu disangka Tuhan. Mengaku jumpa Jibril, mengaku Imam Mahdi, mengaku jumpa Nabi Khidir, mengaku jumpa macam-macam, mengaku jumpa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mengaku Tuhan dah tak solat lagi. Na'udzubillah. Berguru. Bagaimana hukum bulu kucing? Bulu kucing menurut mazhab Syafi'i najis. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali tidak. Jadi sebelum sholat tengok dulu. Tengok dulu ada di sajadah, ada di apa, lalu dibersihkan, dipakum cleaner. Nah ini ikhtilaf. Jadi kalau nanti ada ustadz berceramah, hati-hati itu, ada yang melekat di mukena membawa najis. Mazhab Syafi'i, mubah aja itu nggak apa-apa kata ustadz lain. Berarti dia mungkin mazhab Hambali atau mazhab Hanafi. Ketika dalam sementara makanan untuk antibodinya mengandung daging babi, namanya Royal Canin. Kalau ada obat yang diambil dari babi sudah melalui proses panjang, sama macam ayam makan najis, berubah, tapi bukan makanan dia terus jalal. Ada modelnya kambing makanannya, mohon maaf, makannya tai terus, itu tak boleh. Tapi ke dia sekali-sekali cemilannya aja, bukan dia makanannya pokok. Ada ikan yang dimasukkan ke dalam WC, memang itulah terus makanannya, tak bisa dimakan. Dikiaskan ke kambing yang makan tai terus. Adapun yang dia sudah
melalui proses panjang. Adapun air liur anjing, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau dia masuk ke dalam bejana kamu, tempat air minum kamu, fa ahriquhu, tumpahkan. Setelah ditumpahkan, disamak 7 kali air, salah satunya dengan air tanah. Diambil tanah liat, tanah tuh dimasukkan ke botol, digoncang, siramkan sekali dengan air tanah tuh, 6 kali dengan air suci. Begitulah kita diajarkan untuk menjaga dari yang mughallazah, yang najis, yang berat-berat ini. Jadi hati-hati yang terkait dengan anjing dan babi. Bagaimana hukumnya puasa wajib tahun lalu belum dilunasi karena menyusui anak, sedangkan kita sudah melaksanakan puasa wajib tahun ini? Apakah puasa kita sah? Ramadan tahun 1444, sekarang Ramadan tahun 1445, yang tinggal 7 hari tahun lalu diqadha sebelum lewat Ramadan nih, qadha nih. Maka di bulan Rajab inilah kesempatan mengqadha. Apa dalil puasa Rajab? Wa minal hurumi fasum, bulan-bulan haram berpuasalah engkau. Bulan haram tempat Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bagus puasa Rajab. Jadi kalau ada bapak ibu mengqadha hari Senin di bulan Rajab, maka 3 dapat, qadhanya dapat, puasa Rajabnya dapat, puasa Seninnya dapat, tapi niatnya tetap niat qadha. Maka yang tinggal-tinggal kemarin diqadha. Jangan sampai tak mengqadha puasa. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib melaksanakan puasa untuk dia. Mati pun kita tak lunas utang puasa. Jadi macam mana kalau orang puasanya tinggal 1445, lalu kemudian sampai puasa berikutnya belum diqadhanya, lewat, maka dia kena denda 1 hari puasa ditambah 1 fidyah, karena sudah lewat ambang batas. Apakah dengan bertambahnya Ramadannya lalu bertambah fidyahnya? Tidak, tetap 1 puasa dengan 1 fidyah. Jangan sampai lewat. Ini masih ada kesempatan. Bulan Rajab, bulan Sya'ban. Sya'ban berpuasa qadha. Bagus 2 bulan. Yang diingatkan ibu-ibu karena tinggal 7 hari, lupanya bapak itu 17 hari. Saya pernah mendengar hadis dibacakan Ustadz, apabila kita sering meninggalkan sholat sepanjang hidup, bisa diganti dengan sholat sunat di hari Jumat di akhir Ramadan. Kata Imam Syaukani, hadisun maudhu, hadisnya hadis palsu. Imam Syaukani. Jelas? Sholat yang tinggal di qadha, wajib qadha, sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Cara mengqadhanya, habis sholat langsung qadha 1. Tadi habis sholat subuh qadha, usolli fardhu subhi rak'ataini qadhaan. Jangan di masjid. Kalau di masjid sangka orang aliran sesat karena tak ada ba'diyah subuh. Pulang ke rumah qadha. Habis zuhur nanti usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadhaan, mengqadha. Setelah ba'diyah boleh, sebelum ba'diyah boleh diqadha. Berapa lama saya qadha Pak Ustaz? Berapa lama tinggal? Jangan gara-gara ini ambil cuti sebulan qadha. Qadha itu sekali aja habis sholat, tapi continue terus. Saya ninggalkan puasa 10 tahun, ninggalkan sholat 10 tahun Pak Ustaz, baru qadha setahun mati, alhamdulillah pemutihan. Sholat tidak dibayarkan macam puasa. Kalau puasa dibayarkan dengan puasa, tapi kalau sholat, anak kita, bini kita tak sholat untuk kita, itu bedanya sholat. Kalau saya ada utang puasa, mati saya, dibaca anak saya, ayah ada utang puasa, maka Hazik Sami berpuasa untuk saya. Tapi kalau sholat enggak, tak ada mereka sholat. Kalau sholat apa? Sholat untuk ayah tak ada.
Ustadz, cocok tidak agaknya analogi tentang berikut: manusia dan handphone. Manusia ada jasad, handphone ada hardware. Manusia ada akal pikiran, handphone ada software. Manusia ada ruh, handphone ada baterai. Apa kaedah yang antum pakai? Baterai dijadikan ruh. Kenapa baterainya tidak akal? Kenapa softwarenya tidak ruh? Zohirnya jasad ini tak ada kaedahnya. Mau dipakai usul fikih, ini ilmu cocokologi. Asal cocok-cocok dah. Asal cocok-cocok udah. Salah pun tak apa-apa, orang handphone kok. Badan handphone, ceramah misalnya ambil kultum. Bapak Ibu, badan kita ini macam handphone. Ini jasadnya handphone nih, bagus kita jaga. Tapi kalau softwarenya tidak, inilah pikiran. Tapi kalau sampai low bed baterainya, inilah ruh. Ya tak apa-apa, bagus. Untuk mendekatkan pemahaman, litakribil makna. Karena kalau dibentuk ke manusia orang tak nangkap. Tapi pas kalau ke handphone, jangan hanya pentingkan casingnya aja, dijaga, dipelihara, tapi ternyata tak ada signalnya. Handphone 3, kalau tiga-tiganya paket kosong. Orang cepat paham. Jadi bagaimana kita memahamkan orang lain dengan permisalan, perumpamaan. Baik, tak salah. Terakhir, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa upah bekam itu khabis, jelek. Namun sebaliknya dalam hadis lain disebutkan bahwa Nabi SAW memberi upah tukang bekam. Jadi Ustaz, bagaimana kita mengkompromikan dua hadis ini? Kalau Nabi menyebut ujrah upah dari bekam itu adalah khabis dan hadisnya satu, berarti haram. Hadisnya cuma satu, haram. Kenapa? Karena dia mencela, dia mengecam, haram. Tapi ternyata datang sahabat Nabi bercerita tentang ruqyah, bercerita tentang bekam, dan Nabi membolehkan. Bahkan Nabi mengatakan, kenapa tak kamu bagi kambingnya ke saya? Itu berarti takriri, dia setuju. Kalau berbenturan dua hadis yang model begini, itu menunjukkan bahwa ucapan khabisnya itu bukan litahrim, bukan menunjukkan haram, mubah. Kenapa? Karena ada hadis satu lagi yang Nabi tak mencela. Itu menunjukkan kalau ketemu dua hadis yang berbeda, tahu mana duluan mana belakangan, ada kemungkinan nasakh, ada yang nasih, ada yang mansuh. Yang satunya dhaif, yang satunya sahih, berarti boleh jadi dipakai yang sahih. Oh, ini Pak Ustadz sama-sama sahih, berarti dia taqyidul am, taksisul am, taqyidul mutlak. Ini mengkhususkan yang bersifatnya umum, mengikat yang bersifatnya umum, mengkhususkan yang bersifatnya umum. Yang model begini maka dibahaslah dalam ilmu mukhtaliful hadis atau dalam kitab ikhtilaful hadis. Maka seperti dalam masalah bertentangan hadis dengan ayat Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra, orang tidak akan memikul dosa orang lain. Satu lagi hadis, innal mayita la yu'adzabu bi bukai ahlihi, mayat diazab karena keluarganya menangis. Keluarganya menangis, istrinya menangis, kenapa pula mayat itu diazab? Maka diteliti oleh para ulama. Rupanya kalau suami itu mewasiatkan ke istrinya, nanti kalau aku mati, aku kasih kau duit, undanglah grup menangis. Karena waktu itu zaman mereka, zaman jahiliyah, makin diundang grup menangis, makin kuat tangisnya, itu bagi mengangkat strata. Dan sekarang pun masih ada model orang mati diundang pakai grup menangis. Jadi tidak semua hadis itu bisa dipahami secara teks. Jangan memahami hadis satu saja, tapi dipahami secara kontekstual. Maka hadis yang mencela itu tidak litahrim, karena ada hadis yang membolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Itulah kaji kita subuh ini. Ala haziniyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah.